and only Digo Double G. Itu asik dekat sama kematian, itu paling asik. Anjir. Apalagi kalau udah lihat musuh rame, wah itu tuh udah jantung, duh, udah seneng banget gue pokoknya kalau musuh rame. Ini definisi dari setan yang sebenarnya nih, kayak gini nih. Mataram itu kalau ribut strategi gue selalu pasti tomprok ya. Gue nggak ada kata kasih space gitu. Pokoknya gue masuk ke barisan lawan, gue ke tengah-tengah mereka, sisanya udah lawan yang samping-samping gue. Jadi jangan sampai gue kecolong dari kanan kiri. Sini gue punya dikasih ke gue baru pengen maju. Bocah gue udah tahu gue turun buka barisan. Toto konblok buat bar kena biji gue udah rasanya tuh. Dia si golep gagangnya hijau toska. Gue ngeliat sampai atas, tong sih yang gue pakai goblok. Oke, ketemu lagi di channel Bang Ges, menceritakan, melupakan, dan memaafkan. Di sebelah gue udah ada tamu, bisa dibilang juga narasumber yang spesial juga nih. Menurut gue spesial karena banyak yang komen-komen untuk datengin narasumber ini. Banyak juga yang minta, Bang ceritain dong tentang narasumber yang satu ini, gimana sih dia pengalaman di sekolahnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini berasal dari sekolah yang seberang-seberangan sama Patra ya? Iya, Patra Bang. Daerah Mataram. Yaitu adalah 15 Mataram. Namanya siapa? Gue yakin sih lu udah pada tahu. Kalau bagi yang udah kenal fisiknya pasti tahu. Ini sebutannya Setan Felix. Anjay. Gue juga nggak tahu kenapa bisa disebut Setan Felix. Orang-orang nyebutnya Setan Felix, mungkin dia pas dulu ributnya kayak setan atau yang lain sebagainya ya kan. Masih sama kayak di video sebelumnya, di konten gue ini, di sini gue sama Felix bakalan cerita-cerita tentang masa lalunya Felix, dari dulunya yang mungkin dia masa lalu kelam sampai gimana sih caranya dia ngelewatin masa lalu itu sampai dia berubah kayak sekarang ini. Jadi buat kalian yang emang suka videonya, ditonton terus sampai habis. Jangan berhenti di tengah, apalagi lu cuman ngedengerin cerita ributnya doang. Jangan ya kan. Yang penting tuh lu ceritain nih. Lu tonton ceritanya Felix gimana dia bisa keluar daripada masa lalunya yang kelam itu. Oke, disaksiin terus. Nah, sebelum kita kenalan sama Felix, biasa kita ritual dulu foto 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Anjay, oke. Langsung aja kita ngobrol sama Felix. Ya, Felix mungkin bisa kenalin diri dari nama, sekolah, tinggal di mana. Singkat secara singkat. Nama gue Felix, gue tinggal di Cipete, asal sekolah gue 15 Mataram, angkatan gue 2015. Anjay, ini udah kayak perkenalan stand up comedy nih. Oke, Felix, rumah lu di Cipete. Di daerah Cipete, berarti memang kita deketan ya kan. Dekat. Tadi juga kesini cepet banget, gue bilang gue udah di rumah, langsung datang 5 menit. Felix di 15 Mataram, angkatan 2015. 2015. Kalau SMP-nya sendiri di mana SMP? Wijaya. SMP Wijaya. Iya, Wijaya. Di 15 Mataram. Kenapa lu milih Mataram dari 12 tuh? Potensi buat ributnya kayak Waduh, tuh gede tuh di situ. mantap. Berarti lu emang dari SMP itu emang udah pengen ribut di 15 Mataram gitu maksudnya? Iya, karena kan basic SMP gue Wijaya udah biasa tubir. Nah, namanya masih bocah ya. Gue pengen nih dapat sekolah yang ributnya kuat tapi namanya belum naik-naik banget. Nah, ada senior gua udah masuk situ duluan. Dia sempat cerita sedikit, akhirnya gue tertarik. Ya udah, gue putusin, gue daftar di Mataram tuh. Kalau awal mulanya lu bisa suka nongkrong, suka ribut, itu kan pas dari zaman SMP. Iya. Itu kenapa sih? Kalau lu bisa sih awalnya lu bisa suka sama kayak gitu-gituan tuh kenapa? Karena ini ya, sebenarnya sih penindasan ya, karena biasalah kalau di sekolah kan basis-basisan tuh. Pertama gue masuk di Wijaya basis-basisan, dan antar basis tuh saling gimana sih, gesek dah. Belum akur tuh, masih baru-baru masuk. Nah di situ jadi gue sama temen gue putusin ya udah kita ribut aja gitu. Belajar tuh gue masih belajar, kayak belajar bikin gear, bikin BR-BR dah. belum nyampe pedang, belum masih itu. Udah setelah itu gue belajar, masih ribut-ribut antar kelas, baru gue kelas 3 nyatu.
ribut mulai megang batangan tuh kayak samurai gitu-gitu. Pas 3 SMP tuh udah megang samurai? Iya, nah itu rasanya kayak asik gitu. Oh asik gitu. Passion lu banget tuh? Iya pas itu. Soalnya kan gue suka nonton film perang kan, jadi mungkin motivasi itu. Motivasi goblok juga sih. Terus? Ya udah dari situ makanya gue punya motivasi pas gue masuk Mataram, udah harus hidup nih. Berarti bisa dibilang lu itu emang terlibat di dunia seperti itu karena awalnya tuh banyak yang ngeremehin, banyak yang ngeleceh-lecehin atau lu cemen jadilah lu masuk ke jalur yang salah sebenarnya kan. Salah sebenarnya. Tapi asik gak taunya malah. Gila. Dan lu tekun, malah jadi setan akhirnya. Enak banget, nguji adrenalin. Kayak dekat sama mati itu asik gitu. Dulu kalau menurut dulu itu asik dekat sama kematian, itu paling asik. Apalagi kalau udah lihat musuh rame, wah itu tuh udah jantung udah seneng banget gue pokoknya kalau musuh rame. Ini definisi dari setan yang sebenarnya nih kayak gini nih. Ini zaman dulu ya, bukan zaman sekarang, oke? Nah Felix, di 15 Mataram sendiri berarti lu dari kelas 1 emang udah ribut. Coba deh lu boleh ceritain 15 Mataram tuh sekolahnya tuh kayak gimana sih, terus tongkrongannya di mana gitu, tatarannya seperti apa? Ya kalau 15 Mataram sendiri kan sekolahnya di Jalan Mataram ya. Ya pasti kalian lebih kenalnya Patra lah, yang udah naik namanya di seberang Patra tuh, ada di dalam komplek. Terus tongkrongan gua juga seberang-seberangan sama Patra, seberang Warning tuh Ages. Seberang Warning itu tongkrongannya apa? Ages. Ages itu apa tuh? Warung Agus. Ya, Ages jadi dibikin keren aja. Oke, terus? Ya kalau tongkrongan itu sendiri sih udah dari 2010 sebenarnya Bang. Sebelum gue masuk jauh lah, udah 5 tahun sebelum gue masuk. Baru gue masuk makin dah tuh naik namanya. Terus kalau tatarannya 15 Mataram tatarannya ya lebih ke ini sih ya, ke kesulitan tuh yang diituin. Jadi kekompakan. Jadi kayak minum satu, minum semua, makan satu, makan semua. Rokok juga gue dikasih sebatang doang. Cuma nggak dipaksa sih kalau di Mataram itu buat ayo kelas satunya maju, enggak. Jadi tuh awal gue ribut sekali dan terakhir kalinya 2013 gue itu nyontohin. 13 itu kelas 3 lu yang? Iya kelas 3 gue git gue yang bawa. Jadi gimana dia sekali dan terakhir itu gimana maksudnya? Jadi itu pertama kali gue lihat dia ribut dan terakhir kali gue lihat dia ribut. Karena mereka udah banyak yang tobat sih. Kalau gue tanya lu kenapa nggak mau ribut lagi, udah tobat. Itu pertama kali gue ribut di Mataram pas MOS ketiga, hari ketiga terakhir. Masih pakai seragam SMP? Masih SMP, masih putih biru tuh, masih lawannya Projos karena tetangga kan, nyari yang tetangga cuma buat ngetes doang. Awal ngetes kelas 1 ternyata di belakang itu udah ada masalah kan. Ya udah akhirnya kelas 3 turun duluan, dan pertama kali ribut itu gue udah diajakin tuh duet sama bocah temen gue, ada yang dari Mistik lah, dari Dompu gitu, dari SMP lain. Ayo Lik duet bareng-bareng. Gue bilang iya. Mereka lari ke depan, gue nonton doang. Ngeliat dulu ributnya gimana. Gue lihat menang, udah cabut, dibubarin polisi. Udah itu pertama kali. Ya udah, dan terakhir tuh 13. Sisanya 13 selama gue kelas 1 hanya naungin aja. Jadi gue ribut, mereka yang bawain BR ya. Mereka bawain BR biar aman gue ribut ya. Karena gue masih kelas 1, mereka jagain doang. Nah, jadi pas kelas 3 lu lulus, jadi lu lebih ngebawa tuh, gimana tuh? Iya, gue udah mulai ngebawa, ya angkatan gue sendiri sih sebenarnya. Karena gue sama 14 sedikit jauh ya. Ya maklum lah, beda satu angkatan, jadi banyak clash, banyak masalah. Akhirnya ya udah gue bawa angkatan gue sendiri. Ya ribut-ribut masih kecil sih, masih lawannya paling 20 Melati, Projos, belum sekolah-sekolah gede gitu. Jadi cuma ngetes mental sih awalnya tuh. Nah, kok lu bisa bilang sekolah-sekolah kecil dulu, kenapa? Maksudnya lu masih belajar dulu ribut-ributnya apa gimana? Karena gue kenal karakter teman-teman gue. Maksudnya karakter teman-teman gue itu awalnya ya paling beberapa orang doang nih anak ribut, sisanya itu bukan anak ribut. Jadi gue udah tahu basic mereka, jadi kayak ngetes nyali dulu nih, ngajarin mereka ribut kayak gimana dulu, ngetes kompak, solid, baru setelah itu ini udah gue pilih-pilih ini orang-orang yang bakal jadi tembok siapa sih gitu. Yang megang BR siapa, yang maju duluan nih harus siapa. Iya. Nih bagus juga berarti nih si Felix nih ngatur angkatannya. Iya, soalnya gue kalau ribut pasti gue bikin strategi dulu sih. Jadi nggak ada kata satu mundur semua. Jadi satu mundur pasti yang lain nge-backup nutup kayak gitu.
Oke nih, berarti sekarang coba kita cerita-ceritain pengalaman ribut lu, bukan buat dicontoh, anggap aja cuman sebagai penyedap video ini ya. Cerita-cerita ributnya Felix yang bisa dibilang menurut lu seru atau berkesan lah. Tapi yang pertama coba ceritain strategi lu tuh gimana maksudnya kalau ribut tuh. Mataram tuh gimana tuh kalau ribut? Mataram itu kalau ribut strategi gue selalu pasti tomprok ya. Gue nggak ada kata kasih space gitu. Pokoknya gue masuk ke barisan lawan, gue ke tengah-tengah mereka, sisanya udah lawan yang samping-samping gue. Jadi jangan sampai gue kecolong dari kanan kiri. Jadi gue kalau ribut gitu pasti gue masuk ke barisan mereka. Jadi udah gue jebolin tengahnya nih, gue dibuletin rame-rame. Tapi yang kanan kiri ini nggak boleh nyolong gue. Nah itu ada bagian yang nutup kanan sama kiri gue tuh. Partner-partner gue. Udah disusun strateginya tuh. Ya emang udah biasa. Jadi mereka udah tahu cara ribut gue, nomprok. Jadi mereka ikut tuh nomprok yang kanan kiri. Kalau yang kanan kiri baget udah gue jebolin terus tengahnya, otomatis nih kanan kiri pasti ngikut mundur. Bener. Jadi gue selalu ngincer titik tumpu mereka nih, jagoan mereka yang mana itu yang gue cari. Nih strateginya si setan nih. Kayak gini nih. Oke. Nah pengalamannya yang ribut berkesan sama yang mana tuh? Coba. Ya sebenarnya yang pertama kali tuh awal paling berkesan saat gue launching pegangan. Launching pegangan tuh man? Jadi ceritanya gue ngisi lah, pada ngisi. Jadi gue pengen nyiptain nih satu mesin tempur gitu kan yang kuat, satu batalion. Nah gue pada ngisi, jadi berapa ya? 5 orang tuh awal. 5 orang tanda kutip ngisi lah. Iya gitu. Ngisi, itu yang kuat-kuat 5. Terus gue launchingnya malam Sabtu. Malam Sabtu tuh biasa. Ketemu janjian sama Patra. Ternyata ketemunya Patra gabung, gak murni. Patra tuh sama Texas sama Chensi itu gue ribut di Senopati. Ini emang bener gabung apa cuma gosip doang nih? Bener gabung, karena kan gue itu mayoritas bocah gue kan polim. Jadi mereka cerita saat gue di polim nanya kan. Terus jadi gue dapat info dari mereka kalau mereka gabung. Udah gue ribut di situ. BR gue juga masih dikit, belum sempet bikin karena yang baru launching jadi seadanya. Dan pas gue liat mereka udah BR tuh gede-gede banget, gosir segala macem. Baru langsung gue cuma berapa ya paling berkesan karena paling dikit sih ya. Jadi gue berlima yang turun tuh, gue berlima ribut tos-tosan. Dan berlima itu yang launching itu? Iya yang launching. Gue masuk ke tengah barisan mereka, gue dilimain, tapi gue nggak sadar gue dilimain. Ini cerita versi temen gue yang bocah Texasnya. Karena kalau gue udah ribut, ya itu mata gue udah putih, jadi gue udah nggak bisa lihat orang. Tapi menurut mereka itu gue membabi buta, tapi enggak. Kalau menurut gue enggak. Jadi kalau mereka bilang gue nimpa lu gini-gini, tapi kagak mempan sama sekali, biar gue pada bengkok. Oh ini kata versi yang musuhnya? Iya versi musuhnya. Padahal gue nggak merasa seperti itu. Karena gue bukan nggak sadar sih, tapi gue nggak penting lah itu. Yang penting gue menang gitu. Oke. Nah udah dia jebol tuh kanan kirinya, udah jatuh-jatuhan juga kan, karena gue nembusin di tengah, kanan kiri mereka nahan dan mereka nggak bisa nyolong gue karena temen gue kan nahan juga. Dia jebol jauh, mereka sempat pengen balik lagi tapi digedor terus sama bocah gue, digedor terus, jadi nggak bisa terus tuh. Dia cabut sampai Blok S, ada 8 Blok S kan. Bentroknya di segitiga Senopati. Sampai ke Blok S? Iya, kan apotik lurus tuh ada segitiga lagi, nah sampai ke Blok S. Lumayan lah, ada 100 meteran deh itu. Jadi launchingnya bisa dibilang berhasil? Iya, launching ekstrim itu. Launching ekstrim. Mungkin lu ini kali Felix, efek dari isian itu mungkin ya. Iya. Jadi ya lu nggak tahu lah, lu nggak sadar kalau lu gimana. Ternyata dari versi musuh lu nyeritain lu tuh kayak gini-gini ya kan? Iya, kalau gua kan nggak pernah tahu gitu kalau gue itu gimana gitu, gue ributnya gimana nggak pernah tahu. Ya udah kalau gue orang ya ribut aja, nggak gitu. Mikirin mau nama lu dijadiin apaan kayak mau disebut-sebut orang apa, ya lu cuma ribut aja. Iya gue ribut aja. Ternyata pas versi mereka ya seperti itu, ya gue juga kaget apa iya gitu. Malah gue mikirnya lu bohong gitu, lu ngada-ngada gitu. Berarti ntar gue panggil juga nih versi dari temennya nih ya kan. Siapa tahu emang bener, katanya dia beneran setan nih. Itu yang tragedi launching, isian. Itu awal gue naik kelas 3 tuh. Nah, pasti ada lagi kan cerita-ceritanya yang lucu atau berkesan? Ya, masih ada lagi? Yang lucu juga ada sih. Pas gue lawan tuh kalau nggak salah Aperus apa tuh. Aperus? Ya di Sevel Limau. Dulu kan masih Sevel tuh Limau, arah Barito. Perempatan Limau ya. Perempatan Muhammadiyah. Ya Limau. Di perempatan Muhammadiyah. Gue ribut, tapi gue nggak mau turun. Emang udah janjian nih, udah nggak mau turun 15-an ngetes.
16 gitu. 15 udah nggak usah turun, gue nonton. Tapi 16 gue udah mundur selangkah udah 2 langkah. Kalau gue lihat orang udah 2 langkah mundur, gue tuh langsung turun. Soalnya gue nggak pernah ngasih kesempatan ngasih tahu kalau ke bawahan gue nggak boleh mundur 1 langkah pun, kecuali 1 langkah lu ngambil space BR kalau BR kita gede. Jadi kalau lu BR lu kecil nggak boleh mundur sama sekali, tahan di situ. Soalnya kebiasaan bang kalau mundur selangkah mundur terus tuh ke belakang sampai jebol. Gue liat mereka udah mundur, gue liat temen gue megang, gue kira si golok nih awal lah. Gue sini si goloknya dikasih ke gue baru pengen maju. Bocah gue udah tahu gue turun buka barisan, toto konblok bar kena biji gue udah rasanya. Jadi pas lu baru mau maju, iya gue langsung kena konblok, aduh gede banget. Gue langsung jongkok, udah tuh langsung tolongin temen gue ngerapet dan gue nunduk begini kok. Di tengah-tengah ribut. Iya, bagusnya itu ditutup. Kalau enggak gue disayurin itu habis. Nah gue ngeliat kok ada si golep gagangnya hijau toska. Gue ngeliat sampai atas, tongsis yang gue pakai goblok kata. Tongsis. Itu lucu banget pas gitu, anjing tongsis kata gue. Jadi lo pas ngebuka ke tengah itu malah bawa tongsis. Iya. Anjing. Goblok banget. Iya gue gak tahu itu tongsis, enggak. Lu ngira si golok. Iya, bagusnya bocah gue menang, gue dibawa ke motor, terus gue ada ketongkrongan gue lihat coba senterin biji gue sakit banget nih. Center bopak gede banget. Aduh gue udah mikirin masa depannya. Aduh masa depan gue nih. Bopaknya gimana? Dia nimpanya entah cowok kayak batu gede lah. Iya, jadi dilempar pas banget tuh kena di biji gue. Aduh, kacau. Terus soaknya berdarah kan? Ya berdarah, cuma nggak banyak. Jadi kayak lecet, cuma lumayan gede lah, ada segini. Itu pengalaman paling goblok. Pengalaman goblok tapi lucu juga. Tapi ya untungnya teman-teman lu sigap pas lu bener-bener nunduk tuh di tengah-tengah. Nunduk jongkok, gua kayak orang kegaprak, kayak lu main futsal kegaprak. Mau nggak mau. Iya. Orang teman gua sampai anjing lu Lik, ayo naik terus sayurin anjing. Gak bisa. Goblok lu kagak ngerasain jadi gua sakit banget. Udah diem aja lu. Gua ngomelin balik kan. Gua dipaksa, dia turun, gua digotong, naik ke motor, udah cabut gua. Anjir. Itu ribut kelas 1 sama kelas 2, 16 sama 15 berarti. Yang ribut 17-16. Oh lu udah kelas 3 berarti? Iya itu gue udah kelas 3. Baru naik. Itu setelah launching itu pegangan tadi. Itu setelah lawan Aperus. Ya, soalnya emang kalau angkatan gue itu turun, kalau nggak dibutuhin nggak turun. Jadi emang yang ribut itu 16. Jadi angkatan gue itu ya udah tim tahan gitu. Kalau emang sekiranya musuhnya berat atau ribut yang siap banget, baru turun ya? Iya, baru turun. Iya lah, biasanya setan emang begitu, turunnya belakangan. Nah, kalau tadi lu udah cerita yang pas launching isian. Iya. Terus yang ribut, yang biji lu kena. Ada lagi mungkin cerita-cerita yang serunya pas zaman kapan? Nah. Ada sih itu zaman, ya sama sih gue masih kelas 3. Tuh pengen UN kalau nggak salah tuh. Yang ngomong separatis. Terus bocah lu di mana? Gue lagi jalan sama Saltong kalau nggak salah, mungkin itu HUT apa enggak ya, nggak, kurang ngerti dah, pokoknya dia lagi jalan terus. Jadi dia ngakunya bocah separatis. Iya. Terus dia bilang bocah Saltong lagi jalan. Iya, dia lagi jalan bareng Saltong. Saltong tuh bocah mana sih? 63, 90 sama 32 tuh sama separatis itu sendiri. Pokoknya anak Cilduk ya Saltong. Iya, anak Cilduk tuh Saltong. Tinggi juga dia namanya di sono kan. Sampai bacok-bacokan kan, tomprok-tomprokan, dan gak taunya kan isinya yaitu gue pertama kali tahu TikTok tuh di situ tuh bener-bener musuh yang kuat yang gue lawan. BR bocah gue mundur nih, 16 gue pada mundur. Kagak Lik, lihat dulu nih BR gue, gila bengkok semua tuh musuh tebel banget emang tuh waktu.